Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bersama saya Aditya Gilang Ramadan di Realita On Street episode 16. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita On Street yang telah kami rangkum. Keberagaman kuliner di Indonesia tentu tak dapat terhitung banyaknya, baik itu kuliner kekinian hingga kuliner tradisional. Dan salah satunya adalah serabi. Siapa yang tidak tahu serabi? Makanan berbahan dasar kelapa dan tepung ini kerap dijumpai di berbagai daerah. Nah, di Pekalongan terdapat serabi yang unik dan menarik loh. Salah satunya serabi Mbah Nani di kota Pekalongan. Nah, buat Anda yang penasaran, kali ini Putri Yuliandi akan mengajak Anda mencicipi dan melihat keunikan serabi Mbah Nani. Mau tahu seperti apa keunikannya? Langsung saja, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, serabi merupakan jajanan pasar asal Sunda yang terkenal dari Jawa hingga Sumatera. Makanan ini dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya serabi Mbah Nani yang terdapat di kota Pekalongan, yang unik dengan warna-warni serabinya. Nah, saat ini saya sedang berada di depan tempat proses pembuatan serabi Mbah Nani. Seperti apa proses pembuatannya? Mari ikutin saya. Siapa yang tidak kenal dengan kue serabi? Ya, kue serabi adalah salah satu jajanan khas Indonesia yang sudah ada sejak tahun 90-an. Jajanan yang biasanya terbuat dari tepung beras ini menjadi jajanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Serabi Mbah Nani contohnya. Rumah produksi kue serabi Mbah Nani terletak di Jalan Sugiwaras, Gang 6, Kota Pekalongan. Nama Mbah Nani sendiri diambil dari nama pendiri rumah produksi ini yang sudah berdiri sejak tahun 2012 dengan resep secara turun-temurun. Yang membuat unik adalah jika biasanya kue serabi dibuat dengan tepung beras, di rumah produksi Mbah Nani ini kue serabi dibuat dengan tepung terigu. Bahan yang digunakan kita untuk serabi kita pakai serabi tepung terigu gandum. Nah, kalau kebanyakan di Pekalongan banyaknya serabi beras. Apa aja Pak selain tepung terigu? Tepung terigu kita udah pakai telur, pakai ya bahan macam-macam, sama kuahnya kuah kelapa aren, pakai gula aren. Selain itu, kue serabi tidak disajikan dengan warna putih kecoklatan saja. Namun, kue serabi dikemas menjadi lebih modern. Kue serabi dibuat lebih menarik dengan menghadirkan warna-warna yang cantik dan topping yang bermacam-macam, seperti coklat dan keju. Cara membuatnya tidak cukup sulit loh. Adonan tepung terigu yang sudah dicampur dengan bahan lainnya diberi pewarna makanan secukupnya, lalu diaduk hingga merata. Setelah tercampur rata, adonan serabi dituangkan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan. Kemudian tunggu hingga matang. Dan kue serabi siap disajikan. Dalam sehari, rumah produksi serabi Mbah Nani mampu memproduksi kurang lebih 100 pak kue serabi. Pelanggan kue serabi Mbah Nani ini tidak hanya dari Pekalongan saja, tetapi juga ada yang berasal dari luar kota. Dengan merogoh kocek sebesar Rp7.000 untuk serabi kuah dan Rp9.000 untuk serabi topping, pembeli sudah dapat menikmati kue serabi dengan rasa yang lezat. Nah, jadi pemirsa, kali ini saya akan langsung mencoba mencicipi serabi dari Mbah Nani ini. Yang pertama yang akan saya cicipi yaitu serabi kuah. Nah, cara makannya itu yang pertama kita tuangkan kuahnya ke dalam piring serabinya. Kemudian kita makan deh.
Jadi serabinya ini rasanya pekat, kuahnya itu pekat tapi tidak terlalu kemanisan. Ini enak deh. Kemudian lanjut ke menu yang kedua. Ini merupakan serabi kering dengan topping coklat dan keju. Langsung saja kita icip-icip. Nah, serabi kering ini meskipun dia kering dan tidak terdapat kuah seperti serabi ini, tetapi tidak kalah lezat dengan serabi kuah ini. Serabi kering ini merupakan serabi tradisional yang dikemas dengan cara yang kekinian. Dengan penampilan yang menarik dan unik, kue serabi Mbah Nani ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menikmati kue serabi dengan cara yang berbeda. Nah, jadi pemirsa, ini adalah oleh-oleh serabi Mbah Nani yang saya bawa pulang untuk keluarga di rumah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri De Yulianti beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kini perkembangan tempat wisata semakin menunjukkan berbagai keunikannya. Salah satunya adalah tempat wisata Kampung Indian yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan. Selain tempatnya yang bertemakan suku Indian, tempat ini juga menyediakan makanan dan minuman dengan tempat unik lainnya. Nah, Wildan Restu Fadilah akan mengajak Anda berkunjung ke wisata Kampung Indian. Seperti apa sih keunikan dan keseruan berwisata di Kampung Indian? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Halo pemirsa, saat ini kafe menjadi tempat nongkrong favorit anak muda milenial. Tidak sedikit tempat kafe dirancang seestetik mungkin untuk menarik pelanggan. Salah satunya adalah kafe di daerah Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang menyajikan tempat kafe bertemakan Kampung Indian. Penasaran seperti apa keunikannya? Ikutin saya. Jika berwisata ke Karanganyar belum lengkap kalau tidak berkunjung ke kafe baru yang sedang hits, yaitu Cafe Indian. Cafe Indian merupakan kafe yang terletak di objek wisata Laranj, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Kafe ini memiliki tema yang sangat unik loh pemirsa. Bagaimana tidak? Kafe ini didesain ala suku Indian, mulai dari tenda-tenda primitif yang tersebar di beberapa titik, hingga patung dan tiang yang menjadikan pengunjung seperti berada di masa lampau. Kafe ini buka mulai pukul 3 sore hingga 11 malam, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat masih dalam masa new normal. Cafe Indian ini lebih menonjolkan tempat makan bernuansa outdoor. Namun, jangan khawatir pemirsa, selain outdoor, kafe ini juga menyediakan tempat makan berbentuk saung dan tenda besar, serta pilihan tempat lainnya. Kafe Kampung Indian ini dikonsep untuk semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ini konsep kafe yang memang lebih kepada kita bisa untuk mengakomodir semua usia ya. Jadi dari mulai anak-anak sampai orang tua, dewasa artinya. Selain itu, di tempat ini juga terdapat panggung hiburan ala Indian yang biasanya digunakan jika ada penampilan live musik. Tidak hanya itu,
Kafe ini juga menghadirkan spot-spot foto menarik yang tentunya instagramable ala anak muda loh pemirsa. Hal ini pula yang menjadi daya tarik pengunjung mendatangi Cafe Indian. Ya, saya pikir ini inovatif sama menarik buat anak muda sekarang. Dengan menyajikan konsep ala Indian, kafe ini mampu menarik pengunjung untuk datang dan cocok dimasukkan dalam list tempat berkumpul atau nongkrong. Ya pemirsa, itu tadi keseruan saya berwisata di Cafe Indian. Saya Wildan, kembali ke studio. Kegemaran berakting yang dibalut dengan nuansa kebudayaan mampu menciptakan totalitas dalam berkarya. Salah satunya adalah kegemaran atau hobi dalam bermain teater seni. Dan hingga saat ini banyak pegiat seni di Indonesia. Di antaranya seni di bidang pertunjukan drama atau teater. Di Desa Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, terdapat komunitas teater yang diberi nama Wonokerto Theater, atau lebih sering dikenal dengan Theater World. Nah, kali ini Irsya Fauziah akan berkunjung ke Theater World. Pemirsa pasti penasaran kan? Berikut informasinya. Halo sahabat Realita on the Street, berbicara tentang kesenian teater sudah tidak asing lagi kan? Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu komunitas teater unik, yaitu teater yang diiringi oleh gamelan, tepatnya di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Seperti apa keunikannya? Yuk ikutin saya! Halo Mas Awang. Iya Mbak. Ini lagi latihan apa ya? Oh, ini lagi latihan gamelan. Ini adalah kegiatan harian rutinitas dari Theater World. Kebetulan banget nih, kalau saya boleh ikut latihan, gimana? Mbaknya mau? Iya. Silakan, boleh. Terima kasih, Mas. Nah, sekarang saya akan mencoba bermain salah satu alat musik gamelan. Ini namanya alat musik apa, Mas? Ini namanya saron. Boleh minta diajarin? Oke, boleh. Di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, terdapat sebuah komunitas masyarakat yang bergerak di bidang kesenian budaya. Ya, komunitas tersebut adalah komunitas Theater World Wonokerto. Komunitas ini bergerak dalam kegiatan pementasan seni teater dengan salah satu musik pengiringnya adalah alat musik tradisional gamelan. Komunitas ini resmi dibentuk pada 23 Februari 2018 dengan beranggotakan 27 orang. Theater World terbentuk karena adanya keinginan yang kuat dari para pemuda Wonokerto untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat lewat kesenian peran dan musik tradisional. Selain memunculkan unsur budaya, Theater World juga selalu menyisipkan nilai-nilai religius dalam setiap pementasan. Sebenarnya itu kita sering ngumpul bareng-bareng, kita sering tukar ide bagaimana caranya biar Wonokerto itu hidup lewat kebudayaan, lewat kesenian. Karena menurut saya lebih fleksibel untuk menyatukan masyarakat, untuk menyatukan pemuda-pemudi yang ada di Wonokerto itu melewat yang namanya kesenian atau kebudayaan. Kata World merupakan singkatan dari Wonokerto Theater yang berarti teaternya pemuda-pemudi Kecamatan Wonokerto pada khususnya. Filosofi dari kata World sendiri adalah sarana untuk menjembatani pemuda Wonokerto selain untuk mempererat rasa persaudaraan, tetapi juga sebagai wadah penyalur kreativitas agar kesenian tradisi terjaga. Filosofi dari World itu sebagai penjembatan
menjembatani masyarakat Wonokerto khususnya pemuda, menjembatani mempererat rasa persaudaraan, juga harapannya bisa ikut menjadi wadah penyalur buat pemuda-pemudi Wonokerto untuk menyalurkan kreativitasnya agar kesenian, tradisi maupun aspek-aspek yang lain terangkat dan terjaga. Komunitas Teater Watt memiliki berbagai macam alat musik tradisional dari beberapa daerah di Indonesia dan bahkan dari luar negeri yang digunakan untuk mengiringi pementasan teater. Namun, alat musik gamelan Jawa lah yang menjadi ciri khas dari teater ini. Komunitas Teater Watt sudah beberapa kali tampil di berbagai kesempatan. Di antaranya adalah pernah mengikuti event festival kesenian tradisi di Kabupaten Pekalongan dan mendapat juara 2. Selain itu, mereka juga pernah tampil di Expo Pelepasan KKN Universitas Diponegoro dan Institut Seni Indonesia Surakarta, serta pernah mengikuti event Hari Keluarga Nasional tingkat kabupaten. Alat musik gamelan Jawa dipilih sebagai alat musik yang dominan dengan alasan untuk mengenal kesenian tradisi kepada pemuda-pemudi dan juga sebagai sarana bagi anak-anak berlatih gamelan. Khususnya untuk kesenian tradisi. Juga untuk mengenalkan anak-anak untuk berlatih gamelan. Supaya kita selalu menjaga kesenian tradisi kita. Dengan menggunakan alat-alat tradisional di setiap pementasan teater, komunitas ini mampu mengajak masyarakat untuk mengenal kebudayaan dan musik tradisional Jawa. Nah, itu dia keseruan saya belajar gamelan dan belajar akting teater bersama komunitas Teater Watt Wonokerto. Saya Irza Fauzia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, informasi mengenai Teater Watt sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 16 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya, Aditya Gilang Ramadan, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.